Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Ikhwani akhwati fillah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bertatap muka ya dalam satu majelis yang kita harapkan semoga dengan majelis ini kita mendapatkan tambahan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dinilai dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu yang dimudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga para pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Ikhwani akhwati fillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam membahas tafsir juz' ammah, yang mana kita sudah sampai pada surat An-Nasr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ini adalah di antara surat yang pendek ya, yang juga di antara surat yang insya Allah kita semua sudah hafalkan ya, mungkin kita sudah hafalkan sejak kecil ya, surat yang senantiasa kita ulang-ulangi ya. Hendaknya pada kesempatan kali ini kita mentadabburi, berusaha untuk memahami makna yang terkandung di dalam surat yang mulia ini. Surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah yang diturunkan sejak hijrahnya atau setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Surat ini menjelaskan atau memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fathu Makkah ya. Yang mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat ketika menentukan waktu turunnya surat yang mulia ini. Ya, bahwa tadi kita sudah sebutkan bahwa surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah surat yang mulia ini diturunkan sebelum Fathu Makkah atau setelahnya? Karena surat yang mulia ini juga menjadi surat atau di antara surat yang paling terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, olehnya itu sebagian ulama menamakan surat ini dengan nama At-Tawdi', surat perpisahan. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah surat yang paling terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Ya. Kalau kita biasa mendengarkan atau mengenal bahwa ayat yang di antara ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang di surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah kusempurnakan untuk kalian nikmat
nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah ridha agama Islam itu menjadi agama kalian. Ini adalah ayat yang di antara ayat yang terakhir turun, akan tetapi potongan ayat. Adapun surat An-Nasr ini diturunkan secara sempurna, dan disebutkan bahwa di antara surat yang paling terakhir diturunkan secara sempurna. Ya, adapun peristiwa Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Ya. Disebutkan oleh ulama bahwasanya surat yang mulia ini diturunkan 2 tahun setelah peristiwa Fathu Makkah. Olehnya itu sebagian sahabat ketika mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat yang mulia ini, mereka bersedih dan menggambarkan bahwa atau mereka memahami bahwa surat ini adalah di antara surat yang terakhir turun yang menggambarkan bahwa ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat. Ikhwani akhwati fillah, di antara sahabat yang mulia yang memberikan penjelasan terkait bahwa surat ini di antara surat yang terakhir turun sebelum kematian atau sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, yang mana disebutkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhalifahan beliau ini senantiasa mengajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke ikut dalam musyawarah bersama para ulama atau para sahabat senior. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku pernah diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut dalam majlis Asyikhu Badar. Para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian para sahabat senior tersebut protes kepada Umar bin Khattab. Kenapa anak ini diikutkan? Kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat junior, ya, sahabat yang masih kecil. Bahkan beliau masih dianggap kecil ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Akan tetapi beliau punya keutamaan yang sangat banyak. Beliau pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Maka beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat atau paling memahami Al-Quran. Ya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya atau memberikan isyarat bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini memiliki keutamaan, memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap Al-Quran, sehingga beliau pantas untuk diikutkan dalam majelis-majelis orang tua ketika itu. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat senior tentang tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath, maka para sahabat pun menjawab bahwa ketika datang pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperintahkan untuk bertasbih, beliau diperintahkan untuk beristighfar dan seterusnya. Begitu pula sebagian sahabat terdiam, ya, karena apakah tidak tahu atau memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh sahabat yang lain. Akan tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, beliau menjawab bahwasanya surat ini menggambarkan tentang dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu pun menjawab bahwa saya memahami sebagaimana apa yang engkau fahami. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang surat ini berbeda dengan para sahabat yang lain, dan itu adalah pemahaman yang juga difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hal tersebut memang seperti itu, bahwasanya setelah beberapa waktu, ya, setelah surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Ikhwani akhwati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bahwasanya beliau terusir dari kampungnya, dari kota Makkah
kemudian berhijrah ke kota Madinah. Ini adalah di antara ujian yang sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Makkah adalah kampung tanah kelahiran yang sangat beliau cintai. Makanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam terusir, beliau berkata sambil menghadap ke kota Makkah, ya, bahwasanya sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Makkah. Dan sekali lagi ini adalah ujian yang sangat berat dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian 8 tahun berikutnya, ya, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehingga mereka bisa masuk dan menaklukkan kota Makkah, menundukkan kaum Quraisy, kafir Quraisy yang dulu sangat memusuhi mereka, bahkan menyiksa para sahabat, ya, mengejar hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan kembali dalam keadaan orang-orang yang dahulu memusuhinya itu tertunduk, malu. Bahwa orang yang pernah mereka usir ternyata kembali dengan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat yang mulia ini menggambarkan, merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemenangan untukmu. Kemenangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan Nasrullah dalam ayat ini? Yang dimaksud adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaum musyrikin. Dan yang dimaksud dengan Al-Fath, kemenangan, yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Makkah ditaklukkan. Mereka masuk tanpa ada lagi perlawanan. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan di saat itu apabila telah datang kemenangan dan pertolongan tersebut, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kalau sebelumnya para sahabat masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala akan tetapi sembunyi-sembunyi, satu persatu. Untuk berhijrah mereka harus menghadapi banyak tantangan. Ketika Fathu Makkah atau setelah peristiwa Fathu Makkah, orang-orang yang tadinya kafir itu berbondong-bondong, beramai-ramai masuk ke dalam agama Islam. Bahkan setelah itu rombongan datang dari luar kota dalam bentuk wufud, delegasi-delegasi itu untuk menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang selama 23 tahun. Ya, 10 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, 13 tahun berdakwah di Madinah. Beliau berjuang untuk senantiasa 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan semua gangguan yang dilalui oleh atau dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum musyrikin. Beliau dihina, dicaci sampai hendak dibunuh dan diusir dari kota Makkah. Dan begitu pula beliau senantiasa berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Ya. Yang kemudian setelah itu membuahkan hasil yang sangat besar. Hal ini merupakan kabar gembira dan menunjukkan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang pasti. Ya, bahwa siapa yang menolong agama Allah,
pasti akan ditolong oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Ini adalah janji Allah yang pasti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Maka ketika hal ini disaksikan, banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang sangat penting. Apa itu? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih dan memuji Allah dan senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila engkau telah mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan Allah, melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, menyambut dakwah tauhid, maka ketika itu bertasbihlah. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Ikhwani akhwati fillah. Coba kita perhatikan bahwa setelah perjuangan panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika mendapatkan balasan indah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah dan juga beristighfar, memohon ampunan Allah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan sehingga diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampunan Allah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, dalam perjuangannya sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beristighfar? Tentu tidak. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna keimanannya, sempurna ketakwaannya. Beliau adalah orang yang paling amanah, telah menyampaikan amanah, telah menyampaikan risalah, dakwah secara sempurna. Akan tetapi perintah untuk beristighfar ini ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya sesempurna apapun ibadah seseorang, dakwah seseorang, perjuangan seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sebanding dengan banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidaklah pernah sebanding dengan keagungan dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat kurang kesyukuran seseorang dibandingkan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka diperintahkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut untuk ditutup dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan tersebut. Begitu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun telah mengorbankan harta, waktu, jiwa dan raganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah ujub. Beliau tidak pernah menyombongkan diri bahwa seolah-olah agama ini tersebar betul-betul hanya karena usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Akan tetapi justru senantiasa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau dalam ayat ini juga diperintahkan untuk senantiasa mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa segala nikmat yang didapatkan hasil dari perjuangan
Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan juga itu merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, setelah ayat ini diturunkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli yata'awwalu al-Qur'an. Bahwasanya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dan segala pujian bagimu. Ya Allah ampunilah dosaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an. Beliau mengamalkan perintah Allah di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath yusalli salatan illa da'a aw qala fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah, sejak turunnya ayat ini, ya. Ketika beliau salat, beliau senantiasa berdoa atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di dalam zikir tersebut yang kita baca ketika sujud atau ruku, ya. Itu merupakan pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbik, dan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepadanya. Mohonlah ampunan kepadanya. Di dalam zikir tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ini adalah tasbih dan tahmid, dan kemudian ditutup Allahumma ighfirli, ini adalah istighfar. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca doa tersebut beliau mengamalkan ayat ini, mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengajarkan, ya, atau surat yang mulia ini juga mengingatkan kita bahwasanya setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat yang sifatnya duniawi ataupun nikmat ketika seseorang dimudahkan dalam berbuat baik, dalam beribadah, hendaknya senantiasa kita melakukan kebaikan setelahnya dengan bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga beristighfar, memohon ampunan Allah. Jangan kita menganggap bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu murni karena kemampuan kita, murni karena kesalehan kita. Ingat bahwasanya hidayah yang kita dapatkan atau Allah, ya, yang kita dapatkan sehingga kita bisa beribadah tersebut itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang berbangga diri dengan ibadahnya. Justru kembalikan kepada Allah. Ketika dikembalikan kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya atas segala kekurangan dari ibadah tersebut. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hati dalam beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ya. Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ya. Untuk mengingatkan kita bahwa ketaatan seseorang, ibadah seseorang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya senantiasa disyukuri dan senantiasa ditutup dengan istighfar atas segala kekurangan. Ini pula yang merupakan
hal atau perkara yang kita amalkan setiap kali kita selesai sholat. Ya, setiap kali kita selesai sholat, kita pertama kali yang disunahkan untuk kita baca adalah istighfar. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali selesai sholat beliau istighfar thalathan, membaca istighfar 3 kali, setelah itu baru membaca zikir-zikir yang lainnya. Ya, dalam ibadah-ibadah yang lain, ya, dalam ibadah haji, apabila dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, ya, apabila manusia sudah bertolak meninggalkan padang Arafah, tempat yang lainnya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana hendaknya senantiasa kita amalkan. Setiap kali kita selesai beribadah, ya, bagaimana lagi, ya, setiap kali selesai beribadah kita banyak istighfar, bagaimana lagi apabila seseorang menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, menyadari bahwa ia telah melakukan dosa, hendaknya ia banyak-banyak beristighfar, mohon ampunan Allah dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Waktu kita, umur kita, kesehatan kita, dan semua nikmat yang kita miliki ini merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat kepadanya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memohon ampunannya, untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Dengan kita perhatikan syarat-syarat diterimanya taubat, ya, dengan benar-benar kita mengakui, menyesali, meninggalkan dosa tersebut dan berjanji untuk tidak lagi kembali mengulangi dosa tersebut. Ya, ini merupakan syarat-syarat diterimanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tambahkan apabila seseorang melakukan dosa kepada sesama manusia, maka syarat berikutnya adalah bagaimana ia mendapatkan maaf dari orang tersebut, ya, mendapatkan maafnya. Atau apabila harta yang dia mengambil harta orang lain, maka hendaknya dikembalikan hak dari orang tersebut. Ikhwani akhwati fillah, ya, mungkin ini tafsiran singkat, tadabbur singkat dalam surat yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya, ya, dan hendaknya senantiasa kita berusaha untuk merenungkan maknanya, ya, setiap kali kita baca, baik di dalam sholat kita atau di luar sholat kita, ya, bahwa di balik surat yang mulia ini itu menunjukkan betapa besar perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama ini, dalam menyebarkan risalah yang beliau bawa, yang hendaknya kita berusaha untuk menjadi pelanjut perjuangan beliau, untuk menjadi bagian atau mengambil bagian dalam perjuangan agama ini, menjadi pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan senantiasa menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warathatul anbiya." Para ahli ilmu itu merupakan pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dinar dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mempelajari ilmu tersebut, ia akan mendapatkan warisan tersebut. Maka hendaknya kita berusaha untuk benar-benar mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, turut mengambil bagian untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun bisa mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan senantiasa kita saling mengingatkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam setiap
amalan ataupun ucapan kebaikan yang kita ucapkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan yang kita lakukan. Ikhwani akhwati fillah, sebelum saya tutup, ya, kita saling mengingatkan bahwasanya saat ini kita berada di bulan Sya'ban, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bulan yang seringkali dilalaikan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang lalai dalam bulan ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai bulan bulan mulia Ramadan justru banyak beribadah. Bahkan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan selain bulan Ramadan itu lebih banyak puasanya melebihi seperti di bulan Sya'ban. Bahkan kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit, ya. Beliau hanya tidak menyempurnakan puasa 30 hari di bulan Sya'ban, kan tetapi beliau banyak berpuasa sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk persiapan dalam menyambut bulan mulia Ramadan. Hendaknya kita senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari para akhwat muslimah yang belum mengqadha utang puasanya, ataupun kaum muslimin kalau ada yang memiliki utang puasa dan belum mengqadhanya, hendaknya diqadha di bulan Sya'ban ini. Begitu pula dengan tilawah Al-Qur'an. Jangan hanya kita mempersiapkan diri membaca Al-Qur'an nanti di bulan mulia Ramadan. Jangan. Kita mulai biasakan diri untuk senantiasa membaca Al-Qur'an di bulan ini. Bahkan upayakan untuk bisa khatam di bulan ini sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan hanya berencana saja, nanti masuk bulan Ramadan saya akan khatam sekian kali dan seterusnya. Jangan. Justru kita hendaknya mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya untuk menyambut tamu yang mulia. Dan sambil kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan mulia Ramadan. Kita banyak berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fih. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan mulia Ramadan dan berkahilah kami di dalamnya. Waffiqna lil amali fihi, ya, berikan kami taufik, memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa betul-betul memanfaatkan bulan mulia tersebut dalam ketaatan kepadamu, ya. Hendaknya kita senantiasa berdoa dan bersungguh-sungguh dalam doa kita, bersungguh-sungguh dalam ibadah kita sebelum kita sampai ke bulan mulia Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, dan semoga Allah menerima semua kebaikan yang kita lakukan dan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ini tafsiran singkat atau pelajaran singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.